Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Apakah ini fenomena dengan berbagi bakat bawaan dari Ksatria Master kepada Ksatria Punggawanya? Mustahil, gumam Han Qian dengan kaget. Han Qian menatap Long Hao Chen, matanya terbuka lebar, seolah-olah dia sedang melihat monster. Ekspresi wajahnya yang tidak mengerti, dan juga heran, wajahnya tidak pernah begitu berbeda seperti sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, Han Qian melihat tubuh cucunya sendiri, Han Yu, dan wajahnya menjadi sangat serius. Saat ia melambaikan tangan kanannya ke arah Han Yu, setelah sepersekian detik, Long Hao Chen melihat bahwa jari Han Qian memancarkan warna emas yang berkilau, yang mampu tembus cahaya dan tembus pandang. Ini adalah Brilliant Body, keterampilan ksatria dari tingkat ke-7. Tangan Han Qian menggigil, 5 jarinya bergerak berirama, simbol-simbol cerah mistis bergerak dalam lintasan yang misterius, dan bergelombang di sekitar tangannya. Segera, simbol itu berubah menjadi pola yang rumit, dan langsung ditandai di dada Han Yu. Segera, tubuh Han Yu menggigil, dan di dadanya ada cahaya keemasan yang muncul, lalu perlahan-lahan naik di udara, dan berubah menjadi pilar cahaya yang perlahan-lahan terus naik. Tatapan Han Qian masih terfokus pada pilar cahaya ini, penampilannya menjadi semakin bersemangat. Ye Hua dan Long Hao Chen melihatnya ekspresi bingung, karena mereka tidak mengerti sama sekali adegan seperti apa yang di depan mata mereka. Mereka tidak mengerti kemampuan yang baru saja Han Qian gunakan, mereka juga tidak memahami apa yang terjadi sebelum mereka. Setelah beberapa saat, pilar cahaya keemasan akhirnya berhenti naik, dan dua tangan Han Yu masih tanpa sadar terkepal. Sungguh menakjubkan, jadi benar-benar seperti ini. Tingkat 80/80. Gumam Han Qian. Sebelum akhirnya berbalik, Han Qian memandang sekali lagi pada Long Hao Chen dengan tatapan tidak percaya. Han Qian mengukurnya naik turun, dia memandangi Long Hao Chen, seolah-olah dia semacam harta langka. Long Hao Chen merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Senior Saint Nighthead, apakah sesuatu terjadi padaku?" tanya Long Hao Chen. Han Qian menarik napas dalam-dalam, dan dengan lambaian tangan kanannya, mantel emas segera menutupi seluruh ruangan, dan semua yang ada di dalamnya terbungkus mantel emas. Kata-kata selanjutnya hanya dapat didengar oleh guru dan murid ini. Ye Hua dan Long Hao Chen pun benar-benar terkejut. "Hao Chen kecil, Hao Chen kecil, kamu benar-benar mengejutkan aku hingga batas ekstrim." Energi spiritual internal bawaan, 97. Sion of Light. Aku tidak menyangka, bahwa setelah dimulainya zaman kegelapan terjadi, yang dimulai 6000 tahun yang lalu, kuil ksatria kita akhirnya akan menghasilkan Sion of Light. Haha, hahaha, ucap Han Qian dengan bangga. Long Hao Chen dan Ye Hua benar-benar terkejut, dan mereka saling memandang tanpa bertukar kata, tampaknya secara bersamaan, sepertinya mereka sedang dipersiapkan untuk berkelahi. Namun, yang di depan mereka justru kepala Saint Knight senior dari kuil ksatria mereka. Itu berarti, bahwa dia adalah seorang pembangkit tenaga listrik besar yang akan mengatasi mereka berdua dengan mudah. Selain itu, mereka tidak percaya, bahwa Han Qian ini akan memiliki niat buruk terhadap mereka. "Kamu, bagaimana kamu tahu tentang ini?" ucap Long Hao Chen dengan kaget setelah terdiam sesaat. Pihak lain sudah mengatakan jumlah yang tepat, jadi tidak ada gunanya mencoba menyembunyikannya lebih lanjut, dia mungkin hanya meminta penjelasan. Han Qian sudah tidak bisa bersabar sama sekali, dan matanya membawa api yang mengamuk karena sangat bersemangat di saat dia berkata. Justru kontrak punggawa ksatria ini yang telah mengungkapkannya. Seorang ksatria punggawa dan tuannya, itu sangat terkait dengan erat. Untuk membuat perjanjian, ada kebutuhan bagi pembuluh darah dari kedua pihak untuk berbagi koneksi. Akibatnya, setetes darah kamu diperlukan, dan selama penyelesaian kontrak punggawa ksatria, jika bakat bawaan ksatria master melebihi ksatria punggawa dengan margin yang lebih lebar, bakat bawaan ksatria punggawa akan meningkat sampai batas tertentu. Dan setelah akhir kontrak ini, peningkatan bakat bawaan ini akan menghilang. Yang disebut outstrip ini, berlaku jika ada perbedaan tertentu di antara mereka. Berbagi bakat bawaan, inilah yang aku sebutkan sebelumnya.
Perbedaan ini diwakili oleh celah antara energi spiritual internal bawaan hingga melebihi 30%. Dengan kata lain, selama energi spiritual internal bawaan Ksatria Master lebih dari 30% di tingkat lebih tinggi dari Ksatria Punggawanya, bakat bawaan Ksatria Punggawa secara sesuai akan dipromosikan. Tingkat promosi ini sama dengan setengah jurang di antara energi spiritual internal bawaan. Energi spiritual internal bawaan Little You ada di level 63, dan pada level ini, sudah tidak buruk sama sekali. Namun, sekarang telah meningkat ke level 80. Itu berarti perbedaannya 34, jika dibandingkan dengan tingkat bawaannya hanya di level 63. Dari sini, level bawaan kamu dapat disimpulkan secara alami, itu ada 97, energi spiritual di tingkat 97. Aku benar-benar tidak berharap, bahwa dalam hidup aku akan melihat seseorang dengan tubuh Sion of Light muncul di kuil ksatria, hahaha, ucap Han Qian sambil menjelaskan, dan tertawa bangga. Long Hao Chen dan Ye Hua, keduanya hanya tertawa bodoh di depan Han Qian. Ye Hua bergumam, bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang manfaat dari kontrak punggawa ksatria ini, gumam Ye Hua. Han Qian menjawab, kontrak punggawa ksatria pada awalnya, itu hanya sedikit jumlahnya. Dan di samping itu, akulah satu-satunya orang yang mampu menghasilkan efek berbagi bakat bawaan, yang telah aku temukan melalui penelitian aku dalam bahasa kuno. Jangankan kamu, bahkan para petinggi kuil ksatria tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang metode ini. Terlebih lagi, metode ini sangat tidak berguna bagi mayoritas orang, sehingga tidak perlu menyebarkannya ke kuil ksatria kita, jawab Han Qian secara detail. Mendengar tentang metode berbagi ini, Ye Hua secara alami tidak bisa menghentikan tubuhnya dari guncangan, ketika dia bertanya dengan suara yang gembira. Senior Saint Nighthead, bagaimana, berapa maksimal ksatria punggawa yang dimiliki oleh satu ksatria tuan melalui metode ini, tanya Ye Hua. Han Qian memberikan jawabannya tanpa ragu sedikit pun, maksimal hanya bisa 2. Karena metode ini melibatkan hubungan spiritual, jika ada terlalu banyak pengikut, yang secara alami akan mempengaruhi kapasitas dari mental Master Knight itu sendiri, dan memiliki efek yang tidak menguntungkan padanya. Sebagai hasilnya, aku akan mengatakan bahwa dari pengetahuan kami, batas absolutnya adalah 2 ksatria punggawa, jawab Han Qian. Dengan suara hormat, Long Hao Chen segera berlutut. Senior Saint Knight, aku mohon, tolong biarkan guru untuk menyelesaikan kontraknya melalui metode kamu. Guru benar-benar orang yang jenius, ucap Long Hao Chen. Mendengar ini, Han Qian langsung kaget. Melihat ke samping, Ye Hua langsung menatap Long Hao Chen. Jangan, Hao Chen, jika kamu melakukan ini karena aku, kamu tidak akan memiliki cara untuk mendapatkan ksatria punggawa lainnya lagi, ucap Ye Hua. Long Hao Chen dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Guru, hal yang paling penting bagi kamu adalah untuk menjadi benar-benar kuat, meskipun hanya saudara Han yang membantu aku, itu sudah cukup bagi aku. Selama dia bisa membantumu untuk meningkatkan bakat bawaanmu, murid ini tidak akan menyesal, ucap Long Hao Chen. Tunggu, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang apa yang sedang kamu bicarakan, ucap Han Qian sambil memberikan tatapan bingung pada guru dan murid. Ye Hua menghela nafas pada dirinya sendiri, sebelum menjawab dengan hormat. Senior Saint Nighthead, bawahan ini memiliki energi spiritual internal bawaan yang hanya pada tingkat ke-8, ucap Ye Hua. Apa? Han Qian berteriak kaget dengan suara keras, hingga membuat telinga Long Hao Chen dan tuannya pengang. Sangat beruntung cahaya ilahi yang menutupi mereka ini adalah kedap suara, sehingga suara itu tidak akan menyebar ke telinga orang lain. Keadaan khawatir Han Qian sangat nyata. Reaksi ini tidak sedikit lebih rendah, jika dibandingkan dengan ketika dia mengetahui tentang tingkat energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen sebesar 97. Apa yang disiratkan oleh energi spiritual ke-8? Seharusnya, itu menyiratkan bahwa tidak ada cara untuk menerobos tingkat kedua. Namun dia tidak hanya menerobosnya, tetapi dia juga seorang ksatria bumi, pikir Han Qian. Dalam sekejap ini, Han Qian langsung memahami mengapa Long Hao Chen berkata, bahwa Ye Hua benar-benar jenius. Jenius tidak semua tentang bakat bawaan.
Bagi seseorang yang energi spiritual internal bawaannya hanya mencapai tingkat ke-8 untuk dapat mencapai tingkat ksatria bumi, untuk bertahan begitu banyak, seseorang harus mengandalkan ketekunan dan penelitian. Akankah kata jenius saja sudah cukup untuk menggambarkannya, ucap Han Qian. Mengambil napas dalam-dalam, Han Qian menatap Ye Hua dengan tegas. Berapa banyak upaya yang harus kamu lakukan untuk menebus kebuntuan ini, tanya Han Qian. Ye Hua tersenyum pahit. Bawaan spiritual internal pada tingkat 8 tidak ada yang mulia, itu hanya akan diejek oleh orang lain, jawab Ye Hua. Diejek? Omong kosong. Bocah idiot, berapa banyak orang dengan energi spiritual internal bawaan di bawah kamu menurutmu, yang ada di antara para manusia, itu semua paling banyak. Jika mereka semua bisa mencapai ke tingkat pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-5 melalui pelatihan seperti kamu, apakah kamu tahu apa yang akan menyiratkan bagi umat manusia, ucap Han Qian. Dia tampaknya hampir meledak karena emosi. Saat ini, Ye Hua langsung terkejut. Kehidupannya ini hanya tentang upaya, dan pertempuran melawan langit, namun, ejekan yang menjadi sasarannya di dunia ini, telah mengembangkan kepribadiannya hingga menjadi penyendiri. Dengan kata lain, dia menjadi benar-benar egois, karena dia hanya hidup di dunianya seorang diri. Mendengar kata-kata Han Qian, dia segera memahami, bahwa puluhan tahun pelatihan yang pahit dan tak henti-hentinya, ini sebenarnya adalah kekuatannya. Dan meskipun metode pelatihan pribadi yang ia hasilkan melalui penelitian, dan perjuangan tidak benar-benar cocok untuk orang aneh kecil seperti Long Hao Chen, itu bisa dikatakan sangat cocok untuk sebagian besar orang dengan bakat bawaannya yang di bawah rata-rata. Dengan mengangkat tangan Han Qian, cahaya keemasan keluar dari tanah, dan menempel ke tubuh Long Hao Chen. Aku menerima permintaan kamu. Saat ini, aku berharap, bahkan melebihi dari kamu, demi suatu keajaiban yang akan dibuat oleh guru kamu ini. Ye Hua, ulurkan tangan kiri kamu, ucap Han Qian. Ya, jawab Ye Hua sambil mengangguk. Ye Hua pada saat itu sangat hormat, seolah-olah dia sebenarnya adalah murid Long Hao Chen. Bakat bawaan ini benar-benar telah menghancurkan hidupnya, tapi ini akhirnya akan berubah. 10 menit kemudian, tanda yang mirip dengan yang ada di tangan Han Yu, itu muncul juga di tangan Ye Hua. Ye Hua dan Long Hao Chen tidak perlu membahas masalah punggawa ksatria. Mereka adalah guru dan murid, yang memiliki hubungan dengan ayah dan anak. Memang benar, Ye Hua akan menjadi punggawa ksatria Long Hao Chen. Lalu, memangnya kenapa? Apakah dia akan menggunakan ini untuk memberi perintah kepada Ye Hua? Dengan hubungan mereka antara guru dan murid, yang sudah ada kepercayaan mutlak di antara mereka. Bahkan komunikasi tidak perlu bagi masing-masing dari mereka, hanya untuk membuat keputusan satu sama lain. Setetes darah jatuh. Perasaan Ye Hua hampir 10 kali lipat lebih tajam daripada Han Yu ini. Begitu lingkaran emas mengelilingi tubuhnya bergetar-getar dengan perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah dia berada di ambang tak sadarkan diri. Perbedaan antara energi spiritualnya dan Long Hao Chen adalah 89, jadi, setelah berbagi bakat bawaan, energi spiritual internal bawaannya akan ditingkatkan ke tingkat ke-52. Meskipun seperti sebelumnya, itu tidak akan membuatnya menjadi jenius dalam hal ini. Bagi Ye Hua, peningkatan bakat bawaan ini akan menyebabkan nasibnya berubah secara drastis. Merasakan persepsinya tentang elemen cahaya yang meningkat dengan pesat, saat merasakan perubahan yang terjadi pada energi spiritual internal di dalam dirinya, dan perubahan dalam kemampuan bawaannya, Ye Hua hanya membiarkan air matanya mengalir. Sambil memegang Long Hao Chen di pelukannya, dia tiba-tiba menangis. Mulai dari belasan tahun yang lalu, ia harus menanggung ejekan orang lain yang tak ada habisnya, lalu dia menanggung rasa sakit karena diusir oleh gurunya sendiri, dan tidak membawa apa-apa. Dia berjalan dengan mental pantang menyerah, yang mendukung setiap langkahnya. Beban saat ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun ini, ia terlibat dalam perkelahian tanpa akhir melawan beban-beban ini. Dan pada saat ini, lusinan perasaan yang telah menekan di dalam hatinya, mulai mengalir keluar seperti air terjun yang tak ada habisnya, yang tiba-tiba saja pecah. Melihat Ye Hua yang menangis sangat keras, Han Qian berdiri di samping tanpa campur tangan sedikit pun. Dengan perilaku dan pengalaman profesionalnya, bagaimana ia tidak bisa menebak perasaan seperti apa, yang sudah ditekan di dalam diri Ye Hua selama bertahun-tahun.
Membiarkannya untuk melepaskan semuanya sekaligus, itu adalah pilihan yang terbaik. Membiarkan semuanya keluar dari lubuk hatinya, ini akan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kultivasinya di masa depan. Meskipun ia tidak muda lagi, dalam hal kultivasi, prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.